Halo teman-teman, perkenalkan, saya Mila. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai BOPO atau rasio keuangan BOPO karena banyak yang DM dan komen yang request untuk membuat video ini. So, langsung aja kita akan bahas mengenai BOPO atau beban operasional terhadap pendapatan operasional. BOPO merupakan rasio propatibilitas perusahaan yang membandingkan beban operasional dengan pendapatan operasionalnya. Nah, BOPO ini dapat melihat seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mengelola beban operasionalnya. Untuk melihat seberapa sehat rasio BOPO, ada kriteria menurut ketetapan Bank Indonesia, yaitu dikategorikan sehat apabila memiliki rasio BOPO tidak melebihi 93,5%. Beberapa sumber yang didapat menyebutkan bahwa sehat itu apabila kurang dari 93,52%. Kurang sehat 93,52%-nya sampai 94,72%. Diragukan 94,72 sampai 95,92%. Macet di atas 95,92%. Jadi, rasio BOPO yang bagus adalah rasio BOPO yang semakin kecil. Semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya. Untuk lebih jelas mengenai rasio BOPO, saya akan jelaskan lebih detail dengan 3 soal yang sudah saya rangkum. Soal nomor pertama, cara mencari rasio BOPO di laporan tahunan annual report perusahaan TBK. Pertama, kalian harus download dulu laporan keuangan perusahaan tahunannya. Setelah itu, kalian cari pendapatan dan beban operasional sesuai dengan rumusnya BOPO, yaitu beban operasional dibagi dengan pendapatan operasionalnya. Kita cari dulu pendapatan operasionalnya pada Bank Mandiri. Saya download ini. Oke, yang pertama kita bisa lihat dari total pendapatan operasional lainnya. Untuk mencari pendapatan operasional, kalian bisa lihat di pendapatan bunga, syariah, premi neto tahun 2019 dan 2018 ini. Kita hitung biar nantinya kita bisa membandingkan apakah terjadi penurunan atau kenaikan rasio BOPO. Selain itu, kalian tambahkan dengan total pendapatan operasional lainnya. Jadi, pendapatan operasional tahun 2019 yaitu 61.247.000 ini ditambah 26.490. Begitupun dengan tahun 2018. Sekarang kita akan mencari beban operasional. Semua beban operasional kita tambahin dulu. Kalau minus kita tambahkan. Kalau angkanya positif kita kurangkan. Nah, ini saya stabiloin warna biru dan ditambah juga sama keuntungan dari penjualan efek dan obligasi pemerintah. Karena angkanya positif, nanti kita kurangkan. Jadi, buat tahun 2019 di sini 11.742.000 sekian ditambah 262.000 sekian ditambah 67.000 dikurangi 8.200 dikurangi 853.000. Nah, hasilnya 11.210.408. Begitu juga dengan 2018. Kita jumlahkan dulu semuanya, ditambah total beban operasional lainnya. Tahun 2019, 40.076.167. Hasilnya, kita jumlahkan, lalu total beban operasionalnya kita bagi dengan total pendapatan operasional. Saya sudah hitung bahwa hasil rasio BOPO tahun 2018 sebesar 60%. Dan terjadi penurunan di mana rasio BOPO tahun 2019 yaitu 59%. Artinya, kemampuan Bank Mandiri melaksanakan kegiatan operasionalnya dikatakan efisien
karena tingkat BOPO yang dicapai kurang dari 93,5%. Dan terjadi penurunan nilai BOPO tahun 2018 yaitu 60% menjadi tahun 2019 59%. Semakin kecil nilai BOPO, semakin efisien bank mengendalikan biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank. Lanjut ke soal nomor 2. Berdasarkan data yang didapat BOPO pada Bank Perkreditan Rakyat (EKYZ) dari tahun 2020 sampai 2019 ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Saya udah buatkan tabel perkembangan BOPO BPR perusahaan EKYZ. Kurang lebih komponennya kalau yang di BOPO itu antara lain kalau beban operasional itu sama seperti tadi ya, ada beban penyisihan kerugian aset produktif, beban pemasaran, beban administrasi dan umum, beban operasional lainnya. Lalu kita jumlahkan. Pendapatan operasional terdiri dari jumlah pendapatan bunga bersih dan pendapatan operasional lainnya. Lalu kita juga jumlahkan pendapatan operasional tahun 2019 dan 2020. Angkanya bisa kalian lihat sendiri ya, jadi perhitungannya. Rumusnya sama ya, beban operasional dibagi dengan pendapatan operasional dikali 100%. Setelah dijumlahkan, kita bisa menghitungnya. Untuk perhitungan BOPO tahun 2019, kita lihat baik-baik ya angkanya. Jumlah beban operasional atau yang 1.084.000 ini dibagi dengan jumlah pendapatan operasional 1.200.000-an ini dikali 100%. Hasilnya, setelah saya hitung, 89,49%. Artinya, kemampuan Bank Perkreditan Rakyat (EKYZ) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dikatakan efisien karena tingkat BOPO yang dicapainya adalah 89,49%, berada di bawah batas 93,52%, di mana jika semakin rendah tingkat BOPO pada bank, maka semakin efisien bank mengendalikan biaya operasionalnya. Untuk perhitungan BOPO tahun 2020, jumlah beban operasional atau yang angkanya 1.093.000-an ini dibagi dengan jumlah pendapatan operasionalnya 1.107.000 dikali 100% dan hasilnya 98,83%. Artinya, BOPO melebihi 93,5% dan mendekati 100%. Maka dikatakan bank tersebut tidak efisien menjalankan kegiatan operasionalnya. BOPO yang semakin tinggi ini mengindikasikan bahwa Bank BPR EKYZ memiliki beban operasional terlalu tinggi di tahun berjalan yang belum mampu di-cover dengan kenaikan pendapatannya dengan lebih besar. Sehingga pada tahun berjalan, Bank BPR EKYZ dapat dikatakan kurang efisien dari sisi BOPO. Karena setiap peningkatan pendapatan operasional akan berakibat pada pengurangannya laba sebelum pajak, yang akhirnya akan menurunkan laba. Nah, untuk nomor 3, saya udah bikin videonya. Oke. Nomor 3 ini contoh perhitungan di mana kita menghitung pendapatan operasional dan beban operasional tiap bulannya. Kita bakalan menghitung berapa mutasi tiap bulannya dari nominal per bulan itu. Caranya, nominal pendapatan operasional di Juli 2019 dikurangi Juni. Hasilnya itu yang akan kita jumlahkan nanti untuk bulan Agustus dikurangi bulan Juli dan sebagainya. Lalu kita jumlahkan semuanya.
Dan dalam biaya operasionalnya juga sama, di mana nominal bulan Juli dikurangi bulan Juni, dan kita jumlahkan biaya operasional selama 12 bulan terakhir. Nah, setelah angkanya sudah kita jumlahkan, rumus rasio BOPO yaitu jumlah biaya operasional dibagi jumlah pendapatan operasional. Dikali 100, nah rasio BOPO yang didapatnya itu 66,99%. Rasionya di bawah 93,5%. Maka rasio BOPO-nya bisa dibilang perusahaan tersebut itu sehat atau efisien dalam mengendalikannya. Sekian video mengenai BOPO atau rasio BOPO, beban operasional terhadap pendapatan operasional ini. Semoga dapat membantu, dan kalau ada yang kurang jelas boleh didiskusikan di komen di bawah. Thank you and see you next time.